Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu guru, baik yang berstatus sebagai ASN ataupun non-ASN, PNS P3K ataupun honorer ataupun GTT yang mengajar di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Bapak Ibu, di kesempatan ini ada informasi terbaru yang disampaikan atau informasi yang berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan sebelumnya Bapak Ibu telah kita lihat bersama perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana dalam hal penerimaan peserta didik baru, itu istilahnya sebelumnya telah diubah sekarang menjadi SPMB, penerimaan murid baru atau SPMB. Dan tentunya ini menjadi hal yang baru bagi seluruh Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua siswa dalam hal mendaftarkan anak-anak mereka. Dan kalau kita melihat tidak terlalu banyak perubahan, hanya saja namanya yang berubah. Nah, di kesempatan ini juga Bapak Ibu, khususnya di kurikulum Merdeka, sebelumnya ada istilahnya P5 ya, yang dilaksanakan di setiap mata pelajaran. Namun, perubahan yang dilakukan untuk standar kurikulum di tahun 2025-2026 diganti menjadi P7. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, sebenarnya apa itu P7? Apa itu perbedaannya dari P5? Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Kemendikbud resmi hapus P5 dan diganti P7, standar kurikulum 2025-2026. Ini perbedaannya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud resmi menghapus proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud resmi menghapus proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Program ini diganti dengan kebijakan baru yang disebut P7. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memberikan keterampilan yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Tony Toharudin, menjelaskan bahwa konsep P5 akan dikembangkan menjadi lebih luas. Jadi dimensi profil yang menjadi kompetensinya itu dikembangkan dari 6 dimensi menjadi 8 dimensi dengan nama profil lulusan. Jelas Tony seperti dikutip dari mendekom.id, Jumat 28 Februari 2025. Namun beredar informasi bahwa P5 secara langsung digantikan oleh P7. Tony menegaskan bahwa hal tersebut kurang tepat karena perubahan yang dilakukan lebih kepada pengembangan dimensi. Jadi penyebutan P5 menjadi P7 kurang tepat, tegasnya. Sementara melasih pikiran rakyat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Abdul Muti memastikan bahwa kebijakan baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2025-2026. Langkah ini diharapkan membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, terutama dalam penguatan karakter siswa dan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Perbedaan P5 dan P7. P5 sebelumnya mengusung pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada penguatan karakter pelajar. Kompetensi yang ditekankan dalam P5 meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Sementara itu dalam P7 dimensi kompetensi dikembangkan lebih lanjut menjadi 8 aspek utama, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. P5 dijalankan sebagai program co-kurikuler yang bersifat tematik. Sementara itu P7 diintegrasikan langsung dalam seluruh mata pelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Alasan penghapusan P5. P5 dianggap kurang efektif dalam mencapai tujuan awalnya. Salah satu permasalahan utama adalah pelaksanaannya yang lebih berfokus pada seremoni daripada substansi.
Selain itu, persaingan antar sekolah dalam menampilkan proyek P5 justru membuat program ini kehilangan esensi. Dengan adanya P7, pendekatan pembelajaran akan lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Implementasi P7 di sekolah. Penerapan P7 akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 secara bertahap di seluruh Indonesia. Kemendikbud telah menyiapkan strategi agar implementasi P7 berjalan efektif. Beberapa langkah utama yang disiapkan antara lain pelatihan guru untuk memahami kurikulum baru, integrasi P7 dalam seluruh mata pelajaran, kolaborasi dengan masyarakat dan penerapan pembelajaran berbasis proyek, monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai penghapusan P5 menjadi P7 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana nanti akan diberlakukan untuk tahun pelajaran 2025-2026. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.